Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elvana Dia Aprilia dari kelas Manajemen Keuangan Syariah 1C dengan NIM 12640621214. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah studi Quran dan hadis. Topik yang kita bahas adalah contoh bentuk-bentuk hadis dan poin penting dalam kehujahan hadis. Yang dimaksud dengan kehujahan hadis atau hujjah hadis adalah keadaan hadis yang wajib dijadikan hujjah atau dasar hukum al-dalil al-syar'i sama dengan Al-Quran dikarenakan adanya dalil-dalil syariah yang menunjukkannya. Hadis adalah sumber hukum Islam atau pedoman hidup kaum muslimin yang kedua setelah Al-Quran. Berikut adalah bentuk-bentuk hadis. Yang pertama ada hadis qauli, perkataan. Yang kedua ada hadis fi'li, perbuatan. Yang ketiga ada hadis tahrir atau ketetapan. Yang keempat adalah hadis hammi atau keinginan. Dan yang kelima adalah hadis ahwali atau hal ihwal. Yang pertama kita bahas adalah hadis qauli. Hadis qauli adalah segala bentuk perkataan atau ucapan yang disandarkan kepada Nabi SAW. Dengan kata lain, hadis qauli adalah berupa perkataan Nabi yang berisi sebagai tuntunan dan penduduk syarah, peristiwa dan kisah baik yang dikatakan dengan aspek kaidah, syariat ataupun akhlak. Contoh hadisnya ini adalah hadis yang berkaitan tentang kecaman Rasul kepada orang-orang yang mencoba memalsukan hadis-hadis yang berasal dari Rasulullah. Yang kedua adalah hadis fi'li, yang merupakan segala perbuatan yang disandarkan kepada Nabi Muhammad. Dalam hadis fi'li tersebut itu terdapat berita tentang perbuatan Nabi yang menjadi anutan perilaku para sahabat pada saat itu dan menjadi keharusan bagi seluruh umat Islam untuk mengikutinya. Hadis yang termasuk kategori ini adalah hadis-hadis yang di dalamnya terdapat kata-kata kena yaksimu atau ro'taraina. Yang ketiga adalah hadis tahriri, yaitu hadis yang berupa ketetapan Nabi Muhammad terhadap apa yang datang atau yang dilakukan oleh para sahabatnya. Nabi Muhammad SAW ini membiarkan atau mendiamkan suatu perbuatan yang dilakukan oleh para sahabatnya tanpa memberikan penegasan apakah beliau membenarkan atau mempermasalahkannya. Sikap Nabi yang demikian ini dijadikan dasar oleh para sahabat sebagai dalil tahriri yang dapat dijadikan hujan atau memiliki kekuatan hukum untuk menetapkan suatu kepastian syar'i. Yang keempat ada hadis hammi. Hadis hammi adalah hadis yang berupa keinginan atau hasrat Nabi Muhammad SAW yang belum terrealisasikan, seperti halnya hasrat berpuasa tanggal 9 Asyura. Contoh dari hadis hammi ini terdapat pada hadis riwayat Abu Dawud nomor 2089. Nabi Muhammad SAW ini belum sempat merealisasikan hasrat ini karena beliau wafat sebelum datang bulan Asyura tahun berikutnya. Menurut para ulama seperti Asy-Syafi'i dan para pengikutnya menjalankan hadis hammi ini disunahkan sebagai menjalankan sunnah-sunnah lainnya. Dan yang terakhir ada hadis ahwali. Hadis ahwali adalah hadis yang berupa hal ikhwal Nabi Muhammad yang tidak termasuk dalam kategori ini adalah hadis-hadis yang menyangkut sifat-sifat dan kepribadian serta keadaan fasik Nabi Muhammad. Contoh dari hadis ahwali adalah sifat Nabi SAW yang diceritakan atau yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik sebagai berikut. Rasulullah adalah manusia yang terbaik akhlaknya. Kemudian beliau adalah orang-orang yang paling dermawan, paling tampan dan paling pemberani. Menurut hadis riwayat Muslim. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah penyampaian, saya minta maaf sebesar-besarnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.